pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Sumatera Utara. Jokowi resmikan tol Binjai Stabat di hari terakhirnya di Sumut. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Karo dalam rangkaian kunjungan kerja hari ketiga di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 Februari 2022. Jokowi direncanakan akan meresmikan tol Binjai Stabat. Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Jokowi lepas landas dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Barat dari Pangkalan Udara Sewondo, Kota Medan. Setibanya di Desa Kutambelin, Liang Melas, Datas, Kabupaten Karo, Jokowi bersama rombongan langsung menuju Kampung Jeruk untuk melakukan peninjauan jalan sekaligus berdialog dengan para petani jeruk. Kemudian setelah itu Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Langkat dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara. Di Kabupaten Langkat, ia dijadwalkan meresmikan jalan tol Binjai Stabat yang digelar di Gerbang Tol Stabat, Kecamatan Stabat. Selain melakukan peresmian, Jokowi juga menyerahkan bantuan langsung tunai kepada para pedagang yang ada di Pasar Kebun Lada, Kota Binjai. Usai melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid sekitar Kota Binjai, Jokowi bersama rombongan akan langsung menuju ke Pangkalan Udara Sewondo, Kota Medan. Ia akan lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia yang pertama. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya kita beralih kepada ekonomi. Pemkot Medan gelar operasi pasar minyak goreng Rp13.500 per liter. Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara menggelar operasi pasar minyak goreng seharga Rp13.500 per liter untuk mengatasi melambungnya harga komoditas di atas Rp18.000 per liter di daerah ini. Harga minyak goreng merupakan harga eceran tertinggi sesuai Permendak nomor 6 tahun 2022 untuk kemasan sederhana yaitu Rp13.500, ujar Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan yaitu Damikrot. Pasar murah minyak goreng ini terangnya digelar Perumda Pasar milik Pemkot Medan yang bekerja sama dengan distributor minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan komoditas di beberapa tempat. Operasi pasar tersebut dilakukan selama 5 hari mulai dari tanggal 3 hingga 8 Februari 2022. Adapun 5 pasar tradisional tersebut adalah Pasar Petisa, Pasar Halat, Pasar Sukaramai, Pusat Pasar, dan Pasar Sekambing. Kita berharap melalui operasi pasar minyak goreng ini dapat bermanfaat dan membantu masyarakat yang memerlukan dengan harga yang terjangkau. Dirut Perumda Pasar yaitu Suwarno mengaku pasar murah minyak goreng ini menyediakan 3.000 liter minyak per hari di masing-masing pasar dengan pembelian hingga 5 liter per orang. Ia mengaku dari pantauan pihaknya pada beberapa pasar tradisional di Kota Medan untuk harga minyak goreng masih beragam dengan harga tertinggi Rp20.000 per liter. Bahkan ada yang menjual Rp20.000 per liter karena pedagang membeli dengan harga tinggi. Stok minyak goreng juga cenderung kosong, terlebih yang curah di beberapa pasar tradisional. Berita selanjutnya datang dari Cilegon. Minyak goreng satu harga di Cilegon, bak hantu tak tersisa. Sejak diturunkan harganya menjadi Rp14.000, minyak goreng menjadi komoditas yang sulit ditemui alias langka.
Kebijakan pemerintah minyak goreng satu harga ini pun belum dirasakan seluruh masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan kualitas premium yaitu Rp14.000 per liter, kemudian Rp13.500 untuk kemasan sederhana dan Rp11.500 untuk minyak curah. Bahkan pemerintah menyiapkan Rp3,6 triliun untuk menyubsidikannya. Kemendak mengaku bakal menyediakan 300 juta liter minyak goreng per bulan atau 1,2 liter selama 6 bulan. Namun jaminan stok itu tiba-tiba menghilang seperti hantu. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sudah ditentukan tersebut. Begitu juga di kota Cilegon, Banten. Jikapun ada, harganya masih di sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya untuk kualitas premium. Yang seharusnya per tanggal 1 Februari 2022 harganya sudah Rp14.000. Syarifuddin selaku Kepala Disperindak Cilegon mengaku bahwa kebijakan minyak goreng ada di pemerintah pusat. Saat ini datang ke pasar dan berbincang dengan penjual. Para pedagang mendapatkan distribusi minyak goreng dalam jumlah terbatas. Kemudian minyak goreng yang dijual saat ini ke masyarakat masih stok lama, sehingga pedagang tidak mungkin menjual dengan harga Rp14.000 per liter. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Medan. Pemkot Medan sebut kontribusi depo kontainer di Belawan belum layak. Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara menyebut bahwa kontribusi depo kontainer unit terminal peti kemas di Kecamatan Belawan, Kota Medan selama ini belum layak. Kontribusi depo kontainer kepada pemerintah Medan belum layak, tegas Wakil Wali Kota Medan yaitu Aulia Rahman di Medan. Hal ini dikatakan usai membuka Rakernas Asosiasi Depo Kontainer Indonesia yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Asdeki Ari Karisyanto dan segenap pengurus Asdeki Sumatera Utara. Meski demikian, pemerintah Kota Medan mendukung Asdeki dalam memajukan usaha peti kemas bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah ini. Wakil Wali Kota mencontohkan Pemkot Medan banyak menemukan infrastruktur rusak di sekitar depo kontainer dan masyarakat memblokir jalan karena tidak ingin dilalui oleh truk kontainer. Masyarakat khususnya di Kecamatan Belawan, kata Aulia, belum paham dengan langsung menyalahkan pemerintah atas kerusakan infrastruktur ini. Yang diperoleh pemerintah Kota Medan cuma PBB, pajak bumi dan bangunan. Saat ini nilai jual objek pajak naik, malah ada pengusaha depo yang tidak mau membayar pajak. Wakil Wali Kota Medan juga mengharapkan agar Rakernas Asdeki ini bisa melahirkan keputusan-keputusan yang dapat mengatasi kendala selama ini. Berita selanjutnya tetap datang dari Kota Medan. Minyak goreng kemasan langka di Kota Medan dan sudah seminggu kosong. Minyak goreng kemasan di sejumlah minimarket di Kota Medan mulai langka. Padahal pemerintah telah menurunkan harga minyak goreng dengan memberlakukan harga eceran tertinggi. Minyak goreng kemasan ditetapkan Rp11.500 per liter. Minyak goreng curah ditetapkan Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liternya. Namun demikian, kondisi ini malah berbalik dengan stok minyak goreng yang berada di pasaran. Bahkan minyak goreng kemasan di sejumlah minimarket di Medan mulai langka. Sejumlah minimarket di Jalan Kapten Muslim Medan, Jalan Kapten Sumarsono terlihat tidak ada sama sekali minyak goreng kemasan. Minyak goreng tersedia yakni minyak olahan kelapa dengan harganya jauh lebih mahal. Dan sudah seminggu ini tidak ada masuk minyak goreng, dan besok belum tentu ada masuk, kata salah satu karyawan minimarket.
Salah seorang pedagang pajak Simpang Limun yaitu Dinda Silalahi mengatakan bahwa harga minyak goreng masih berkisar di Rp16.000 per liter. Kelangkaan minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari membuat masyarakat mengeluh. Ia berharap minyak goreng dengan harga terjangkau bisa kembali didapatkan. Berita selanjutnya, mayoritas pasien positif varian Omikron alami gejala nyeri dan gatal tenggorokan. Ada ciri dan gejala umum dialami pasien positif varian Omikron. Umumnya mereka mengalami gejala nyeri dan gatal tenggorokan. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis penyakit paru RSUP Persahabatan Erlina Burhan yang mengatakan bahwa sebanyak 63 pasien Omikron memiliki gejala batuk kering dan 54% nyeri tenggorokan. Sedangkan mudah letih memiliki angka sebesar 54%. Ia melanjutkan bahwa varian Omikron ini banyak berkembang di saluran nafas bagian atas, sedangkan Delta berada di saluran nafas bagian bawah dan paru-paru. Selain batuk, kering, dan tenggorokan, dan mudah lesu, gejala umum yang dapat dijumpai pada varian Omikron adalah pilek dan hidung tersumbat, yaitu 27%, sakit kepala 36%, demam 18%, dan nyeri perut 5%. Sedangkan pasien yang tidak bergejala sekitar 35%. Gejala umum ini dikatakan cukup ringan sehingga banyak yang mengabaikan dan cenderung menganggapnya sebagai flu biasa. Dr. Erlina menghimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika sudah menemukan beberapa gejala tersebut dan teridentifikasi positif COVID-19 atau tidak. Penularan Omikron berkali-kali lebih cepat dibandingkan dengan Delta, akan tetapi pemulihannya juga lebih cepat dibandingkan dengan varian lain. Meski demikian, Dr. Erlina menyarankan untuk tetap melakukan isolasi selama 10 hari. Karena gejala ringan, pemulihannya bisa lebih cepat, jadi hari ke-5 sampai hari ke-10 biasanya sudah pulih dan sudah negatif. Tapi dari pedoman kita, baik itu Delta ataupun Omikron yang tanpa gejala, maka isolasinya tetap 10 hari. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Provinsi Sumatera Utara. Presiden kunjungi para siswa yang berkemampuan matematika tinggi di Sumatera Utara. Di luar agenda yang telah ditetapkan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah anak yang tengah belajar matematika di kawasan kantor Bupati Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 3 Februari 2022. Anak-anak tersebut belajar matematika dengan metode gampang, asyik, dan menyenangkan. Di hadapan Presiden Joko Widodo, anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghitung cepat matematika dasar seperti perkalian, penambahan, hingga pecahan tanpa menggunakan alat bantu kalkulator. Profesor Yohanes Surya yang membimbing mereka mengatakan bahwa metode gasing memanfaatkan lagu, latihan logika, otak kiri kanan, hingga motorik. Menurutnya dengan metode pembelajaran gasing ini, anak-anak jadi lebih cepat belajar berhitung meski belajar dari nol. Anak-anak yang tadinya tidak bisa berhitung dari mulai nol, dia bisa belajar dengan begitu cepat sampai jago sekali seperti yang telah ditunjukkannya, bahkan dalam waktu 1 bulan. Gloria, siswa kelas 5, salah satu di antaranya merasakan langsung efektivitas metode pembelajaran gasing tersebut. Baginya metode gasing membuat matematika yang biasanya penuh dengan rumus menjadi menyenangkan.
Hal senada disampaikan oleh murid lainnya yang bernama Paulus. Sebelum mengikuti gasing, dirinya merasa matematika itu sulit, menyeramkan, dan tidak mudah untuk dipahami. Tetapi setelah tahu cara-cara yang tepat yang disampaikan oleh Pak Profesor Yohanes Surya, dirinya merasa makin lebih paham dan makin mengerti apa itu matematika dan mudah menjawabnya tanpa ragu-ragu. Paulus ingin agar ilmunya tersebut bisa ditularkan kepada teman-teman sekolahnya dan bisa dipakai untuk berpartisipasi dalam metode Olimpiade Matematika. Profesor Surya berharap metode gasing ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran numerasi di seluruh Indonesia. Dan kepada anak-anak tersebut, Presiden Joko Widodo berpesan agar mereka terus belajar dengan rajin dan semangat belajar. Berita selanjutnya datang dari desa Laksana Mekar. Kelakuan bejat Ayah Durjana yang tega setubuhi anak kandung sendiri selama 2 tahun. Ayah Durjana pantas disematkan terhadap Dedi Setiana, sebab bukannya menjadi pelindung, ia malah menjadi monster bagi anak kandungnya sendiri. Dedi dengan tega mencabuli dan mensetubuhi anak kandungnya sendiri yang berinisial RP 14 tahun, bocah asal desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Seorang ayah yang seharusnya melindungi, merawat, membesarkan, mendoakan sampai memberi sandang dan pangan, dengan tega mencabuli dan melakukan persetubuhan pada anaknya, ungkap Kapolres Cimahi KBP yaitu Imron Ermawan pada Kamis 3 Februari 2022. Kelakuan bejat Ayah Durjana itu baru terkuak pada awal Januari 2022. Ketika itu korban mengeluh sakit pada bagian perut, payudara, pinggang, dan kemaluannya saat buang air kecil. Korban juga mengeluh sudah lama tidak menstruasi. Setelah mendengar keluhan bocah tersebut, ibu korban kemudian membawa korban ke dokter kandungan untuk mengkonsultasikan penyakit yang diderita dan hasilnya cukup mencengangkan. Namun dokter kandungan itu menjelaskan bahwa korban menderita penyakit menular seksual. Saksi kemudian menanyakan pada korban apakah sebelumnya sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Saat itulah akhirnya korban mengaku ia pernah berhubungan badan dengan ayah kandungnya sendiri. Aksi bejat itu dilakukan Dedi sejak tahun 2019 hingga November 2021, yang artinya sekitar 2 tahun korban menjadi budak seks ayah kandungnya sendiri, yang semestinya ayahlah yang menjaga dan melindunginya. Setelah mendengar pengakuan korban, kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke kakak kandung korban yang langsung melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian. Pihaknya kemudian langsung menangani kasus pemerkosaan tersebut. Dari hasil visum terhadap korban diketahui ada luka robek pada kelamin korban. Tersangka kemudian diamankan dan tak lama setelah laporan dari keluarga korban. Tersangka sudah diamankan dan dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 81 ayat 3 atau pasal 82 ayat 3 mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, ujar Imron. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.